Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, minta tolong kameranya dinyalakan semuanya. Oke, Jasia sudah. Yang lain? Halo. Kameranya dinyalakan dulu, Pak Bosi ambil fotonya. Adel. Oke, Laila, Fahmi sudah, Kanaya, Taufik, Tani. Oke, Angel. Oke, ayo Pak Bosi tentukan ya. 1, 2, benar. Terang 1, 2, 3. Oke. Baik. Sekarang Bapak saya akan menjelaskan materi tentang berpikir komputasi. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang berpikir komputasi. Apa itu berpikir komputasi? Nah, oke, sebentar. Oke. Ya. Kita akan belajar berpikir komputasi dengan materi menggambar pola fraktal. Tujuannya supaya dalam menyelesaikan masalah, persoalan yang kita hadapi ini, kita bisa merubahnya ke dalam program komputer, istilahnya seperti itu. Ya, ini berpikir komputasi itu digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari. Berpikir komputasi itu mempunyai 4 pendekatan, ya, yang digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan. Yang pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat berpikir algoritma. Pertemuan kali ini kita belajar cara menggunakan program untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki jejaring, pola, dan algoritma. Ya, ini prinsip jejaring, pola, dan algoritma ini akan kita terapkan ketika membuat program untuk menggambar pola, persoalan matematika, dan program robot. Ya, jadi kita mengharapkan bahwa dengan ada suatu masalah, terus kita rupakan ke dalam suatu program. Ya. Nah, di sini pada materi hari ini kita akan membahas mengenai pola fraktal. Apa itu pola fraktal? Yaitu penggunaan pola yang sering kita jumpai pada corak batik. Ya, jadi pola fraktal ini sering kita jumpai di batik. Batik itu merupakan kain ya, yang bercorak dan sudah diakui oleh Badan Dunia yang menjadi warisan budaya Indonesia. Jadi batik itu sudah merupakan warisan budaya Indonesia. Negara lain tidak boleh mengklaim batik. Ya, ini. Terus kemudian coraknya, corak kain batik itu seperti yang kita ketahui, itu menggambarkan filosofi hidup dari masyarakat pembuatnya. Jadi kalau kalian lihat dari Sabang sampai Merauke, batiknya itu mesti punya karakter dan motif yang berbeda-beda tiap tempat. Seperti di Jawa itu dominan adalah warna-warna yang natural ya, seperti coklat, krem, hitam ya, itu. Tapi kalau kita menemukan batik Madura, warnanya ngejreng. Ya, jadi warnanya benar-benar mencolok. Warna-warni dan warnanya mencolok. Merah, kuning, hijau, pokoknya rame. Ya, ini. Jadi itu menggambarkan filosofi hidup dari masyarakat di sekitarnya. Nah, di dalam cara batik sering kita menemukan adanya pola-pola yang berulang, ya kan? Jadi seperti Pak Fauzi memakai batik ini, dia polanya diulang-ulang, ya. Jadi diulang-ulang polanya ini. Nah ini, ya. Karena ada pengulangan ini, makanya di dalam suatu batik itu ada corak batik yang disebut dengan batik fraktal. Ya, batik fraktal. Fraktal sendiri itu adalah konsep matematika yang mempelajari
proses pengulangan dimensi, iterasi dan pecahan. Jadi dia salah satu materi matematika yang mempelajari bagaimana suatu bentuk itu diulang-ulang. Seperti ini kita lihat segitiga, ya, segitiga ini, ya, dilakukan berulang-ulang. Ya, mungkin motifnya dirubah-rubah. Ini diberi warna dari segitiga satu dipecah menjadi 4 segitiga, terus diberi warna beda, terus kemudian di dalamnya diberi segitiga lagi, sudah besar, agak kecil, terus sampai kecil. Sebentar, ada teman yang bergabung. Ya, sekali lagi yang sudah bergabung jangan lupa absen ya, supaya tidak dianggap masuk, tidak masuk ya. Jadi seperti ini, ya, ini disebut dengan fraktal. Ya, ini adalah bentuk batik fraktal atau bentuk fraktal. Jadi dia pengulangan bentuk segitiga. Ya, fraktal itu merupakan benda yang mempunyai bentuk geometri dan dibagi-bagi dengan cara yang tidak biasa. Nah, ini jadi dibagi-bagi dengan cara yang tidak biasa. Ini. Nah, kita lihat sendiri di sini juga motif batik ya. Nah, ini bentuknya diulang-ulang. Ya, kalau tadi ini segitiga, ini berbentuk seperti X yang diulang-ulang. Jadi juga ini ada kotak, di dalamnya ada kotak lagi, terus diberi motif bunga. Diulang terus. Ya, ini. Ya, beberapa benda fraktal dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang mirip benda aslinya. Dan jika digambarkan akan menghasilkan pola. Pola tersebut dapat memiliki detail yang tidak terhingga. Jadi kalau kita copy-copy kan dia bisa tidak terhingga. Dan memiliki struktur yang serupa dengan dirinya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi pola fraktal itu biasanya dibuat untuk menggambar ulang pola dengan skala yang berbeda dengan proses rekursi. Jadi rekursi itu proses berulang-ulang. Ya, jadi berulang-ulang. Seperti itu. Nah, di sini dari pola fraktal ini kita rupakan komputasi, berarti kita buat programnya. Nah, programnya ini kita nanti akan menggunakan aplikasi Scratch. Ya, jadi kita menggunakan aplikasi Scratch. Ya, ini Pak Wasi sudah menginstal aplikasi Scratch versi desktop ya. Kalau yang punya komputer atau menggunakan laptop bisa pakai ini Scratch desktop ya. Kalau nggak punya bisa menggunakan online ya. Jadi kita masuk Google ya, Google ini ya, pakai Google Chrome, kita masuk scratch.meet.edu nih ya, atau menggunakan HP. Cuman sayangnya kalau menggunakan HP ini fasilitasnya terbatas. Ya, jadi kita usahakan kalau bisa menggunakan ini ya. Tapi kalau kalian bisa menggunakan HP ya silakan. Ya, ini pakai Scratch yang versi online. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan pola fraktal ini di dalam Scratch. Nah, ini sudah Bapak Wasil buat contoh. Ya, bagaimana kita membuat segitiga di Scratch. Ya, jadi kita membuat segitiga di Scratch. Nih, ya. Oke, kita coba satu di sini, yaitu kita bisa menggunakan Scratch-nya pensil atau apa-apa ya. Terus enaknya pakai pensil aja. Kalau pakai kucing kan nggak nyambung ya. Jadi kita pakai pensil karena kita akan membuat bentuknya itu seperti menggaris. Kita cari pensil atau bolpen ya. Kalau nggak ada pensil kita cari bolpen. Pensil. Nah, ini pensil, oke pensil. Ya, ini kita hapus. Ya, ini terus posisi perkecil ukurannya di size ini supaya nggak terlalu besar. Nah, pensilnya biar nggak dominan pensilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang caranya ya sambil mengingat kembali Scratch. Jadi kita mulai dengan when bendera klik. When bendera klik. Ada yang masih ingat when bendera klik itu maksudnya apa? Ayo.
Bapak beri tambahan nilai. When bendera klik, bendera hijau klik. Jika dipencet hijau akan bergerak cigaretnya. Sebentar. Oke. Jadi siapa tadi? Tadi siapa? Oh, Andini. Ya, Din. Tadi apa, Din? Bendera hijau klik itu maksudnya apa? Jadi jika benderanya dipencet, diklik atau diklik, cigaretnya akan bergerak. Oke, bagus. Andini, ya. Andini bagus. Ya. Jadi band klik itu jadi kita klik bendera hijau ini atau tombol go ya di sini. Nah, ini akan menjalankan berita yang di bawahnya. Bagus sekali, Andini. Oke. Ya. Terus kemudian di sini kita tambahkan fasilitas pen. Jadi di slide itu ada fasilitas pen. Tapi awalnya itu tidak ada. Ya, kita lihat di sini. Ya. Code-nya dari pen itu tidak ada. Kita tambahkan dengan klik kiri sini. Add extension itu, kiri bawah. Kita klik kiri bawah, terus ya ini ada pen. Jadi kita klik pen. Nah, nanti dia akan muncul pen. Nah, di sini. Ya. Nah, kita perintahkan pen up. Jadi pen up itu maksudnya pensilnya diangkat. Jadi kita memakan pensilnya diangkat. Terus supaya bersih kita erase all, jadi kita hapus dulu layarnya semuanya, ya. Kita erase all, baru kemudian ini go to X min 120 Y min 75. Yang bisa bantu Bapak siapa maksudnya? Go to X min 120 min 75. Ada yang bisa Bapak bantu Bapak sih? Apa ini maksudnya? Ke sini. Ke samping min 120, ke bawahnya min 75. Oke, siapa ini tadi? Kanaya, Pak. Oh, Kanaya. Oke, Kanaya. Bagus, ya. Jadi kita menggunakan ini ya, menggunakan sumbu koordinat, ya. Jadi nanti pensil itu ditaruh di sebelah kiri, minus 120. Ya kan, kalau kita sumbu koordinat, kalau minus kan di sebelah kiri, X-nya itu kalau minus di sebelah kiri, kalau plusnya di sebelah kanan, kalau Y-nya atas itu plus, bawahnya Y. Ya, jadi nanti dia akan posisikan 120 minus 75. Oke, bagus, Kanaya. Terus kemudian point in direction 90. Point in direction 90. Nah, ini. Ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya point in direction 90? Atau Bapak sih pakai bahasa Indonesia aja ya? Mungkin kalian lebih mudah. Nah, ini, jadi bahasa Indonesia muncul. Ya, ketika bendera hijau diklik, angkat pena, hapus semua. Jadi garisnya dihapus semua, pergi ke sumbu X minus 120, Y minus 75. Mengarah ke 90. Maksudnya apa mengarah ke 90? Ada yang tahu? Mengarah ke 90. Maksudnya apa? Benda ini. Ayo. Jadi maksudnya mengarah ke 90 itu, dia akan membuat garis lurus, yaitu 90 derajat. Jadi garis lurus ini. Ya, ini. Tuh. Kemudian kita set pen color-nya. Kita ambil pen color. Ubah pen color. Nah, ini. Atur warna pena. Ke warna apa? Jadi kalian mau suka warna apa? Ini ya, tinggal klik di sini, mau merah, mau kuning, hijau, biru, ungu, ya terserah. Misalkan pink. Ya, terus kemudian change pen size B1. Jadi ubah ukuran pena. Jadi ini kalau bahasa Indonesia ini. Jadi kita mau ubah ukuran penanya mau berapa? 1, 2, 3, 4,
semakin besar maka ketebalan garisnya itu akan semakin besar. Ya, habis itu pen down, yaitu tekan pena. Nah ini, jadi kalau angkat pena, jangan lupa kalau mau bentuk garisan itu tekan pena atau pen down namanya. Ya, supaya apa? Nanti akan bentuk garisnya itu muncul. Terus kemudian ini ulangi 10, ulangi repeat 3, berarti ulangi 3 kali ya. Jadi ulangi 3 kali, di dalamnya ada move to, berarti bergerak 270 step, berarti dia akan bergerak 270 langkah ya. Terus kemudian turn 120 degrees, jadi putar berlawanan arah jarum jam sebesar 120 derajat. Ini ya, terus kemudian ini sudah jadi, perintah ini sudah jadi. Sekarang Pak Mas mau tanya, kenapa kok ini kita mau buat segitiga ya? Nanti hasilnya seperti ini, segitiga. Kenapa kok kita berputar berlawanan arah jarum jam 120 derajat? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kalau kita berputar 120 derajat? Ayo. Kenapa? Halo? Ada yang bisa bantu Pak Usi? Kenapa kok berputar 120 derajat? Kita membuat segitiga? Supaya bisa terbentuk segitiganya, Pak. Bentuk segitiganya. Kenapa? 120 derajat. Dapat dari mana angka 120 derajat? Ayo. Tadi siapa tadi? Andini ya? Katakan ayah tadi. Ayo, kenapa? Kenapa kok di sini putar berlawanan arah jarum jam 120 derajat? Ayo. Kenapa kok pakai 120 derajat? Kok enggak 100 atau 90 atau 120 atau 180? Kenapa kok 120? Oke, Bapak Wasir percepat. Ya. Kenapa 120? Sekarang Bapak Wasir tanya. Keseluruhan derajat itu berapa ukurannya? Ayo. Ukuran derajat itu 360. saya lah 360. Segitiga itu ada berapa sudut? 3. Nah, karena kita membuat sudutnya 3, maka 360 dibagi 3. Ini kan kita buat segitiga sama apa ini? Kalau ukurannya sama. Sama sisi. Sama sisi. Sama sisi, betul. Ya, jadi makanya ini dibuat 120 karena 360 dibagi 3. Ya, seperti ini. Ya, selesai, kita tekan bendera hijau. Ya. Nah, jadi kan segitiga. Kita misalkan wah tipis, mau dibuat 5, boleh. Kita tekan lagi bendera hijau. Nah, lebih seperti warnanya jadi, misalkan warnanya jadi hijau. Nah, seperti ini. Ya, ini. Nah, ini bisa kita ulang segitiganya berapa kali ya, kita bisa ulang. Gitu loh. Dari dasar ini kita bisa mengulang. Ya, mengulang seperti ini. Ini. Ya. Jadi seperti itu. Misalkan kalau kita mau buat kotak, ada yang bisa Bapak sih bantu. Ini gimana kalau kita mau membuat kotak? Yang dirubah yang mana?
Ayo. Kalau kotak, sebenarnya yang dirubah yang mana? Sudutnya Sudutnya diganti berapa? 4. 4 derajat gini. Maksudnya 360 dibagi 4, Pak. Berapa berarti? 90. 90. Oke, sudah gini aja. Tadi siapa tadi? Tadi siapa yang jawab Saya, tadi? Zaira ya. Oke. 90 gini. Sudah? Yakin? Itu aja yang dirubah? Zaira? Ya, Zaira. Iya, Pak. Coba ya. Kita coba ya. Ting. Nah, cuman ini. Oke, kita kecilkan 200. Nah, loh, bukan kotak. Berarti yang kurang apa, Zaira? Itu ulangi 4 kali, Pak. Oke, coba ulangi 4 kali. Lah, betul. Ya, ulangi 4 kali. Betul sekali. Ya, tadi Zaira sama siapa tadi yang jawab tadi? Zaira ya? Oh, Laila ya, Laila. Oke, tadi suaranya kok beda. Ya, ya betul sekali. Ya, jadi kita tinggal ini putarnya 90 karena tadi 360 bagi 4 ya, sudutnya 4. Nah, terus gerakannya tadi proporsi potong ya karena terlalu tinggi. Kita ulangi 4 kali supaya bentuk kotak. Inilah kita berupaya untuk merubah pola pikir kita menjadi pola pikir komputasional. Jadi menyelesaikan suatu masalah dirupakan menjadi suatu program. Ya, ini. Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan? Bisa buat ya? Bisa buat enggak ini? Bisa. Bisa kan? Oke. Tugasnya hari ini, nah, buat seperti ini. 2 ini. Ya. Buat 2 ini. Bintang sama ini. Bisa kan? Bisa. Bisa. Wes, Pak Pos itu enggak nyusahin Pak. Wes. Tugasnya ini sudah Pak Pos ada ini ceritanya. Ya. Ini perintahnya. Ya. Silakan kamu tiru perintah ini. Ya. Silakan kamu tiru perintah ini. Ya. Di scratch, boleh scratch versi desktop atau versi online, terus kemudian atau versi HP kalau bisa ya, karena HP itu sangat terbatas perintah-perintahnya kalau bisa, tapi kalau nggak bisa pakai online. Terus kemudian silakan nanti kalau sudah silakan perintahnya ini kamu screenshot atau kamu foto, kirim ya. Terus nggak usah kirim video. Jadi kamu bisa mengirim ini filenya, ya, simpan ke komputer ini ya. Jadi cara nyimpannya di sini, klik simpan ke komputer, ya, bisa ini. Kemudian kamu ini ya, kamu tulis, ya, misalkan Andini 8F absen berapa misalkan 10 contoh misalkan ya. Andini K misalkan 8F 10. Jangan pakai garis miring ya. Pemberian nama itu tidak boleh pakai garis miring. Terus simpan. Ya. Ini kalau menggunakan versi desktop atau menggunakan versi online.
Kalau yang menggunakan versi HP, di screenshot aja. Wes Pak Wasit nggak mau kalian kirim foto. Di screenshot, perintahnya ini yang sudah jadi di screenshot dikirim ke link yang nanti akan Pak Wasit berikan. Ya, ini sudah ada perintahnya di materinya. Ya, seperti itu. Oke, paham? Paham. Ya, jadi nanti kamu mengumpulkan dua file, ya, file yang ini satu, ya, sama file yang ini satu, jadi ada dua. Ya, itu boleh pakai tadi file SP3-nya, atau boleh pakai screenshot. Ya, perintahnya ditampilkan di screenshot, jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen ya. Jadi diberi nama, kelas, dan nomor absen supaya Pak Wasit tahu itu adalah hasil kerja kamu. Dan tolong jujur ya. Jadi kamu kerjakan jujur. Karena ini kan hanya sekedar niru. Ya, jangan untuk apa sih, supaya kamu tahu prosesnya itu seperti ini. Ya, itu. Jadi bukan hanya sekedar walah ini aja. Tapi dicoba dulu. Mungkin kamu mau mengkreasikan yang lain silakan. Ya, jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas? Jelas. Oke, baik. Mudah-mudahan ini yang nggak muncul ini masih mendengarkan ya, bukan hanya sekedar ini ya, sekedar apa, pokoknya masuk itu ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti materi akan Pak Wasit share ke grup. Ya, terus kemudian link tugasnya juga Pak Wasit masukkan ke grup. Untuk remedi sudah ya? Sudah dikerjakan ya? Sudah, Pak. Sudah Pak Wasit umumkan kan ya? Remedi ya? Remedi biasa itu sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Pak Wasit takut kelewatan. Ya, baik, itu yang bisa Pak sampaikan. Jadi Pak Wasit ulangi sekali lagi untuk pembelajaran hari ini, yaitu berpikir komputasi itu yaitu mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan program ya, komputer ya, dari kata-kata komputer. Jadi menyelesaikan program dengan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan diaplikasikan ke suatu program. Yang kedua, pola Praktar itu adalah pola matematika yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, dan itu diterapkan di batik yang menjadi warisan budaya Indonesia, ya, supaya kita nggak perlu, kalau misalkan batik itu nggak perlu gambar satu gitu, cukup dengan menggunakan komputer, sudah ada bentuknya, kita tinggal aja, atau mungkin kalau ada pakai menggunakan mesin cetak ya langsung dicetak ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, hanya nyentuh aja, satu hari selesai ya, kan hanya nyentuh aja kan ya, itu. Jadi dikerjakan terus dikumpulkan sampai Pak Wasit tunggu sampai malam ya. Untuk tugasnya pokoknya hari ini sudah tugasnya selesai ya, seperti itu. Baik, sebelum Pak Wasit akhiri, sekali lagi mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi yang belum absen silakan absen ya, supaya tidak terlambat dan dianggap nanti kelewatan tidak masuk ya untuk absensi pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum diakhiri minta tolong semua kameranya dinyalakan sebelum kita tutup. Baru gimana? Baru berapa ini? 7, 8, 9, 10, 11. Oke, persiapan 1, 2, 3. Oke, baik. Yang terakhir, Pak Wasit silakan, selamat untuk yang sudah aktif dalam pembelajaran.
Semoga selanjutnya tetap aktif, dan yang belum aktif, ayo aktif ya. Gitu. Ya, tadi sudah Bapak saya apresiasi untuk Panaya, Andini, Laila, terus kemudian siapa tadi? Zaila, ya, yang sudah aktif dalam pembelajaran. Untuk yang lain Bapak masih tunggu untuk pertemuan selanjutnya. Ya, oke, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa dulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Yang kedua, semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik pada diri kita maupun kepada keluarga kita, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala macam penyakit. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sekali lagi yang belum absen, segera absen ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.